Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kalian kita syukur mengajarkan Allah Taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Demikian kita sebagai hamba yang syukur, sehingga Allah pun akan menambahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Kalian dalam kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa ayat dan hadis yang dikutipkan Nawawi di dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Itu bab yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Di dalam bab ini yang merupakan bab 23, beliau rahimahullah ta'ala pertama mengutipkan beberapa firman Allah. Di antaranya adalah yang terkutip di dalam surah Ali Imran ayat 104 dan juga Ali Imran 110, di mana Allah mengatakan wal takum minkum ummah, hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yad'una ilal khairi, yang selalu mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'rufi, di mana dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan dia mencegah dari perbuatan yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini, maka keberuntungan seseorang itu tidak diukur dengan materi, tapi keberuntungan seseorang di dalam Islam dan Al-Quran dilihat dari seberapa orang itu bisa mengajak orang lain kepada yang baik. Jadi, sudahkah kita sebagai seorang muslim mengajak teman kita kepada yang baik? Sudahkah kita memerintahkan mereka untuk beramal yang baik? Sudahkah kita mencegah mereka dari perbuatan yang buruk? Sejauh itu kita lakukan, semakin banyak kita lakukan, maka itulah menjadi poin daripada keberuntungan. Karena kalau kita tanya setiap kita, mau gak beruntung? Semua jawab sepakat mau. Tapi banyakannya beruntungnya gambarannya duit, gitu kan? Ya kan. Beruntung Ustaz, iya, ya kan. Gajinya 20 juta. Kemudian punya mobil, punya mewah, punya mewah. Setelah orang banyakannya ketika dikatakan beruntung itu semua targetnya dunia. Ini adalah yang salah di dalam persepsi kita. Jadi persepsi kita itu jangan adalah berpersepsi dikatakan beruntung kalau orang banyak harta dan benda. Enggak. Kenapa? Justru adalah dengan banyak harta dan benda itu seseorang makin sulit. Untuk apa? Untuk nanti menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul SAW adalah selalu berpesan kepada kita untuk apa? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Rasul berpesan kepada kita dengan doanya, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai sesuatu yang paling besar yang menjadi keinginan kami. Jangan. Karena kalau orang ngejar dunia, rugi. Ruginya kenapa? Ruginya pertama,
bahwa kita tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang sudah Allah tuliskan buat kita. Yang kedua, kalau kita ngejar dunia itu nggak akan pernah puas. Apa antum pernah lihat orang kalau sudah punya rumah mewah, sudah punya mobil, sudah punya uang tabungan di rekening banyak, apakah dia berhenti? Udahlah anak, udah banyak tabungan, nggak makan sampai 10 hari nggak habis, udah anak diam aja di rumah. Akan begitu? Enggak. Terus dia nyari yang sudah jadi pejabat, katakan misalnya di A ingin pejabat di B, pejabat di C, pejabat di D. Yang sudah jadi direktur A ingin direktur B, C dan D. Sehingga satu orang kadang ada punya jabatan 10 direktur. Kenapa begitu? Karena tadi dunia. Jadi Allah katakan ulaika humul muflihun. Jadi kita perhatikan ketika membaca Al-Qur'an itu, coba perhatikan awal ayat dengan akhir. Allah kata nih wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu kan awal ayat. Hendaknya ada sekelompok orang yang apa? Mengajak kepada kebaikan. Di akhir dikatakan ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Jadi sejauh mana kita dalam hidup bisa mengajak orang kepada yang baik gitu. Ya kita di Albina ya kan. Apa? Mendatangkan santri. Apa yang kita lakukan dengan segala program yang kita lakukan untuk mereka, yang antum semuanya mengawalnya, baik yang di depan, baik yang di belakang, baik yang di tengah, baik di bagaimana aja, itu semua itu dalam rangka apa? Kita mengajak mereka kepada yang baik. Jadi kita harus paham nih, harus paham kita ini di Albina sedang ngapain, jelasnya. Jadi jangan antum di Albina sekedar nama kerja aja ya kan, pokoknya nyapu doang, udah habis itu selesai, tanggal 5 tinggal lihat ATM, oh masuk alhamdulillah. Tidak begitu. Kalau antum berpersepsi dengan hanya lihat 0 di tanggal 5, maka yang ada nanti kecewa. Kenapa? Karena 0-nya belum tambah-tambah. Masih segitu aja. Apalagi kalau misalnya ada potongan, langsung datang. Apa dipotongan apa? Itu kan kalau kita adalah ngejarnya itu. Tapi kalau kita adalah ngejarnya apa? Oh, saya di Albina dalam rangka apa? Ini ada santri-santri, ya kan? Yang kalau kita lihat mungkin mereka lalai, ya kan? Kita adalah di lapangan, lihat santri keluar dari kelas di jam belajar. Ini ngapain santri? Ya kan? Jangan dibiarin. Kenapa? Karena dia keluar pasti dengan maksud yang nggak jelas. Kalau memang adalah dia mau ke toilet, kan toilet ada di kampus. Tapi dia keliling ke sono ke belakang, ngapain? Gitu. Ini nggak beres. Nah antum nasihati, ajak, ayo nak balik ke sana. Telepon bagian adalah katakan kasiswaan, bagian sekolah, bagian apa? Antum punya teleponnya. Sehingga apa? Sehingga ini dalam rangka apa? Yad'una ilal khair. Ya kita ngajak kepada mereka yang baik. Mereka datang ke sini sebetulnya mau belajar. Orang tua nyuruh belajar. Tapi kadang-kadang tadi mereka ya tadi diganggu syaitan sehingga berbuat seperti itu. Jadi kita kembali bahwa ayat ini diakhiri dengan wa mereka orang-orang yang beruntung. Kita baca Al-Qur'an, antum hendaknya mulai sekarang tidak hanya sekedar membaca lafaz. Coba antum perhatikan dari antum baca kata-kata selembar, coba perhatikan beberapa ayat dengan terjemahannya. Kan sudah banyak, ya kan? Mudah sekarang. Antum semua punya handphone kan? Punya handphone enggak? Punya, ya kan? Ada Al-Qur'annya enggak di handphone antum? Ya, kalau yang nggak ada handphonenya ada Al-Qur'annya, berarti handphonenya handphone duniawi itu. Artinya harus ada Al-Qur'annya, ada terjemahannya, ya kan? Antum bisa sambil kerja pun bisa melihat ya kan ayat dengan terjemahannya. Dapat sehari 1 ayat bagus, 2 ayat bagus. Kenapa? Karena kita penting. Kalau antum nunggu kajian ya kan kayak begini, kan jadwalnya
paling cepat seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang ustadznya nggak hadir, antumnya datang, ustadznya nggak datang, gitu kan? Jadi rugi kalau kita hanya mengandalkan nunggu kajian. Silakan baca setiap hari. Al-Quran itu kata Allah huda, petunjuk. Huda linnas, huda lil muttaqin. Petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi kita harus yakin itu. Ya, ayat yang kedua beliau kutipkan adalah ayat yang 110 dari surah Al-Imran. Kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian ini, maksudnya para sahabat, khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dimunculkan di manusia yang ada ketika itu. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan untuk yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar. Kalau kita cermati ayat ini, Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Jadi kebaikan umat ini dengan apa? Kebaikan umat ini adalah dengan poin tadi, ya kan? Adalah kita memerintahkan yang ma'ruf, kita mencegah orang dari yang munkar, dan kita punya iman. Jadi kebaikan itu dalam Islam sederhana, gitu. Artinya orang untuk menjadi sesuatu yang baik gampang, gitu. Anak katakan gampang dalam artian kita nggak perlu, ya kan, untuk jadi orang bisa baik itu harus punya A, punya B, enggak. Tinggal bagaimana kita hidup ini bisa menjadi apa? Penggerak untuk diri kita, penggerak untuk orang lain dalam hal-hal yang baik. Itu. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk berbuat. Rasul kan mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang nunjukin kepada satu kebaikan itu kata apa? Kafa'ilihi, kayak pelakunya. Antum nunjukin orang untuk sholat, maka ketika dia sholat, antum dapat nilai, ya kan? Seperti sholatnya dia. Kita lihat nih orang setiap pagi mondar-mandir doang, ya kan begitu. Siang juga sama, mondar-mandir, enggak sholat kayaknya, ya kan begitu. Antum ingatkan, karena antum tahu dia muslim. Namanya katakan si Ahmad misalnya, namanya si Firdaus misalnya, namanya nama muslim, pasti dia seorang muslim, tapi kok kayaknya nggak pernah ke masjid, gitu kan? Ingatkan, kita panggil, kita mulai sekali-kali. Kalau emang dia sudah lebih tua, ya kita hormati, gimana caranya silakan, tapi kita unjukin sesuatu yang baik, ya kan? Ikhwas sekalian, itu adalah ayat yang kedua. Kemudian ayat yang berikutnya yang dikutip adalah di dalam hal ini, yaitu ayat di dalam surah Al-A'raf 199. Allah katakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya kan, hendaklah kalian ya kan mengambil sifat pemaaf dan perintahlah orang untuk berbuat yang baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini juga sama, artinya perintah untuk kita berbuat yang baik. Ya. Sementara Allah pun menyebutkan bahwa sifat memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk itu merupakan sifat orang mukmin. Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat di surah At-Taubah 71. Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka selalu memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan selalu mencegah dari perbuatan yang munkar. Ini ciri orang mukmin. Sementara orang-orang kafir diterangkan di dalam surah Al-Maidah 78-79, kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil.
telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, lewat lisannya Nabi Daud dan lewat lisannya Nabi Isa ibn Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu kenapa mereka terlaknat? Karena mereka telah durhaka dan telah melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak mau saling mencegah, melarang dari perbuatan munkar yang mereka lakukan. Ada orang berbuat munkar, itu mah hak asasi dia. Ya kan? Jangan. Artinya betul dia punya pilihan, tapi kita sebagai seorang muslim tidak membiarkan saudara kita dengan pilihannya yang salah, ya kan? Jadi orang kan sering tadi itu privasi orang, biar aja lah dia mau begitu, ya kan? Jangan. Kalau memang dia saudara kita dan kita tahu itu perbuatannya perbuatan yang salah, ditegur, gitu. Babnya ada tadi amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Itu sifat orang mukmin, gitu. Orang Bani Israel tadi yang kafir itu mereka terlaknat. Kenapa? Karena mereka tidak mau peduli dengan masalah melarang orang dari yang munkar. Kata Allah, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh maha buruk apa yang mereka lakukan. Itu adalah beberapa ayat yang dikutipkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kita baca hadits. Ya kan, Imam Nawawi itu dalam kitab Riyadhus Shalihinnya selalu adalah mengutipkan ayat dahulu beberapanya, kemudian beliau mengutipkan hadits-hadits yang bertalian dengan bab tersebut. Hadits yang pertama yang dikutipkan oleh beliau adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Sa'id, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya sabda Rasul yang didengar oleh Abu Sa'id? Kata beliau, Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemunkaran. Satu kemunkaran itu adalah satu yang menyalahi hukum Islam. Sesuatu yang menyalahi hukum Islam. Itu munkar. Katakan misalnya ada orang meninggal, ya kan? Setelah orang itu meninggal, lalu kemudian dikuburkan. Besokan harinya keluarga rapat. Rapat apa? Rapat mau bagi waris. Bagus gak? Bagus, ya kan? Dalam artian kalau orang ada yang wafat, jangan tunggu warisnya sampai 5 tahun. Habis begitu adalah selesai si jenazah dikuburin, segera urus warisnya. Jangan orang bilang, Pak Mali Ustadz jenazahnya masih juga amat, kemudian kita udah mau bagi warisnya. Enggak, justru perintahnya kita untuk segera ngurus jenazah, diantaranya ngurus juga masalah warisnya. Itu bagus, segera urus, ya kan? Kalau memang si fulan dapat, bagi bagiannya. Gitu. Sementara ketika tadi adalah membagi waris ini, ternyata terjadi kemungkaran. Apa munkarnya? Laki dengan perempuan, sama aja. Kita kan sama-sama anak bapak, itu kan. Nah, ini nggak benar. Ini kan munkar. Kenapa? Karena Allah telah menggariskan bahwa yang namanya laki 2 bagian daripada seorang perempuan. Walaupun si kakak itu adalah paling gede si perempuan, kalau dia paling gede, bagaimanapun gedenya, kalah bagiannya sama adiknya yang paling kecil. Kalau dia laki-laki, gitu. Kamu kan dia masih kecil, saya kan gede, ya kan? Nggak begitu hukumnya dalam Islam. Islam mengatur adalah pembagian waris laki 2 bagian, walaupun dia kecil. Perempuan 1 bagian, walaupun dia besar. Begitu aturannya. Nah, ketika orang
membagi waris tadi sudah benar, tapi baginya salah, harus diingatkan. Wah, ini nggak boleh begini. Kenapa? Karena mendolimi adalah yang kaum laki-laki. Jangan nanti, oh kita sama-sama ridho Ustadz, ya kan begitu. Ridho belum lihat hijaunya, ya kan? Ridho belum lihat warna merahnya. Kalau sudah di hadapan, nih ya kan begitu, kamu setumpuk, nih kamu 2 tumpuk. Oh, enakan yang 2 tumpuk kan? Jadi jangan ngomong ridho doang, ya kan? Ridho itu belum lihat nolnya kan? Orang hartanya ada 30 miliar, kita dapat cuma 2 miliar, kan rugi. Kalau kita dapat 4 miliar kan bagus, karena kita laki. Jadi harus adalah ngikuti aturan. Jadi kata Rasul apa? Man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian yang melihat satu kemunkaran, gitu. Ada orang mabuk, ya kan begitu. Ya kan? Lalu kemudian kita lihat, ya kan. Ya kita harus apa? Harus berbuat tadi. Fal yughayyirhu. Kata Rasul, hendaklah kita merubahnya. Merubahnya bagaimana? Ya silakan lakukan. Kata Rasul, biyadihi. Kalau kita bisa dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuasaan kita, biyadihi, ya silakan lakukan. Antum sebagai Pak RT di lingkungan, lihat adalah warga yang mabok, itu kan wilayah antum. Maka panggil tuh yang mabok, ya kan, besok. Ya kan, setelah dia selesai maboknya, kalau lagi mabok kan nggak mungkin dipanggil. Habis selesai mabok, besok kan lagi sadar, panggil, sini ngopi, ya kan begitu. Kita ingetin, kalau mau mabok, ya kan begitu, jangan di jalanan, mabok di rumah aja, diam tidur sono gitu. Minimal kan dengan begitu adalah terkurangi madorotnya, gitu. Kalau dia yang mabok lagi, ya kan itu nggak bagus, dinasehati. Fal yughayyirhu biyadi. Fa in lam tastati fa bilisani. Kalau enggak bisa, ya kan kita dengan kemampuan kita, kekuasaan kita, karena kita bukan RT, ya kan begitu, ngomong juga susah, ya kan begitu. Maka kita pakai lisan kita, ya kan. Kita ngomongin lewat lisan kita dengan apa? Dengan kekeluarganya dan seterusnya. Fa in lam yastati fa biqalbih. Kalau enggak bisa juga dengan lisan, maka dengan hati dalam bentuk pengingkaran. Jangan kita setuju dengan perbuatan munkar tersebut. Kata Rasul, wa dzalika ad'aful iman. Mengingkari kemunkaran dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau ada orang dengan kemunkaran enggak pernah mengingkarinya, itu berarti dipertanyakan imannya. Jangan-jangan imannya sedang akan safar, ya kan begitu. Jadi kalau orang punya iman, maka minimalnya adalah dia mengingkari secara hati apa yang menjadi kemungkaran tersebut. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau, sesungguhnya Rasul SAW bersabda, ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi, ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, yang telah Allah utus kepada sekelompok umat sebelum aku. Jadi kata Rasul, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kepada umat sebelum aku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, melainkan nabi itu adalah memiliki dari umatnya tadi adalah hawariyun, yaitu kelompok hawariyun, orang-orang yang membantu dan membela mereka, wa ashab, dan sahabat-sahabatnya, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri, di mana kaum hawariyun ini adalah mereka mengambil sunnah nabinya dan mengikuti perintah-perintah nabinya.
Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Setelah adalah itu akan diikuti oleh generasi-generasi yang menyelisihi apa yang menjadi ajaran Nabi. Yaquluna ma la yaf'alun. Generasi setelah Hawari itu adalah mereka cenderung berkata apa yang tidak mereka lakukan. Yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka berbuat yang tidak diperintah. Jadi ini adalah Rasul ingin menggambarkan kepada kita tentang adanya Nabi, adanya kaum Hawari yang memegang sunnah dan ajaran Rasul. Sementara berikutnya ada kelompok-kelompok yang cenderungnya antara omongan dengan perbuatan berbeda, gitu. Kata beliau, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Terhadap kelompok-kelompok yang tadi ngomongnya beda dengan perbuatannya, kata Rasul, faman jahadahum, barang siapa yang berjihad terhadap mereka. Artinya berjihad dalam artian menegur mereka untuk agar apa yang dikatakan dengan yang diperbuat sama, gitu. Jangan ngomongnya A, berbuatnya B. Jangan ngomongnya B, berbuatnya Z. Jangan. Harus ngomongnya A, berbuatnya A. Ngomongnya B, berbuatnya B, gitu. Jadi kata Rasul, faman jahadahum, barang siapa yang berjihad terhadap mereka, meluruskan mereka untuk sama antara perbuatan dengan ucapan, fahuwa mu'minun, maka orang itu kategorinya iman, orang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang bisa berjihad kepada mereka bukan dengan tangannya tapi dengan hatinya, fahuwa mu'min, itu pun juga kategorinya masih punya iman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, maka dia pun masih kategorinya orang mukmin. Yang perlu kita perhatikan di akhir hadis Rasul mengatakan begini, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kata Rasul, tidak ada setelah itu dari nilai iman walaupun sesuatu yang kecil. Arti kalau orang tidak mengingkari yang namanya kemunkaran, tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, tidak dengan hatinya, maka orang itu kategorinya orang yang tidak memiliki iman walaupun sekecil apapun. Jadi ini harus jadi perhatian kita, ya kan? Jadi jangan kita dengan sesuatu yang munkar justru kita, ya kan, memfasilitasi, ya kan, bahkan membantu. Ya itu sudah diajarkan iman itu gimana, gitu kan? Harus kita menjadi orang yang selalu berupaya untuk mengajak orang lain kepada yang baik. Ya. Hadis yang ketiga yang terakhir kita akan baca yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dikatakan bay'ana Rasulullah. Kata sahabat ini Ubadah ibn Samit, kami telah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati, untuk kami selalu dengar. Arti kami mendengar apa yang menjadi ucapan Rasul, wa ta'ati, bukan dengar lalu adalah bermaksiat tapi disertai dengan taat. Kan Bani Israil apa? Sami'na wa asaina, kan? Itu Bani Israil. Kami dengar tapi kami menyelisihi, bermaksiat dengannya. Orang mukmin berbaiat dengan Rasul ketika itu adalah untuk as-sam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Fil usri wal yusri, dalam keadaan
susah dan dalam keadaan lapang. Artinya mereka para sahabat ketika berbaiat dengan Rasul bukan adalah dengar dan taat dalam keadaan enak doang, dalam keadaan susah pun mereka tetap adalah berbuat dengar dan taat. Orang untuk ikut dalam kelompok kita, jalan kita, ketika itu adalah mudah, lapang, itu sangat mudah. Orang untuk dijadikan teman ketika kita sedang lapang, kaya, enak, nikmat, semua jadi teman kita. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan kepada kita kalau menjadi teman, ya teman dalam keadaan susah dan senang. Kayak antum dengan istri antum kan? Kan begitu? Antum gitu gak? Iya. Jangan antum dengan istri antum ada uang abang sayang, tiada uang abang melayang. Wah, itu bahaya itu. Ya kan? Jadi harus adalah tadi setia dalam keadaan lapang dan susah. Mi, hari ini kayaknya kita makannya cuma ini ya, nggak apa-apa bang, ya kan, siap, ya kan begitu. Besok kita potong ayam, alhamdulillah. Jadi harus begitu hidup, karena hidup tidak selamanya seperti yang kita mau, gitu kan. Jadi para sahabat dahulu membaiat Rasul itu untuk adalah dengar dan taat dalam semua kondisi, gitu. Hah? Kan makanya kalau antum pahami, ya kan, doa yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika menghadiri pernikahan saudaranya apa? Apa doa kita kalau ada orang nikah? Hah? Barakallahu laka. Terus wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Antum paham gak maknanya itu? Coba perhatikan, barakallahu laka wa baraka alaika. Apa bedanya? Bedanya itu hanya laka dengan alaika. Maknanya kalau yang laka itu adalah untuk yang baik, kalau alaika untuk yang buruk. Arti kita mendoakan saudara kita, mudah-mudahan engkau tetap diberikan keberkahan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Jangan lapang hidupnya sayang-sayangan, dalam keadaan susah minta cerai. Nah ini kan ya, jadi kita doakan agar mereka itu langgeng dalam rumah tangganya, berkah selalu. Makan ayam berkah, makan tempe berkah, makan oncom alhamdulillah, semua. Ya. Jadi antum berpahami ini ada baiatnya para sahabat dengan Rasul di dalam berislam itu seperti itu. Untuk apa? Untuk taat dengan syariat Islam dalam keadaan apa saja. Bukan hanya dalam masalah nikah tadi yang contohkan. Dalam masalah apa saja kita dengan Islam kita itu harus setia. Ya kan? Sulit, ya kita harus siap dengan kondisinya. Susah, ya harus siap. Senang juga alhamdulillah. Kan para sahabat begitu. Para sahabat Rasul ajak untuk berjihad, ya kan? Jalan jauh, ya kan? Bukan hanya 10 kilo ke Bojong, bukan. Dari Mekah ke Madinah 450 kilo jalan. Untuk apa? Untuk menaklukkan kota Mekah. Sahabat gimana? Sahabat siap. Ya dengar dan taat. Kira-kira kalau antum anak ajak jalan sini Semarang, wah, kayaknya Alfasat ada wudhu, ada ibirusan. Nah ini bahaya. Ya. Antum bisa bayangkan sahabat Rasul zaman 14 abad yang lalu jalan dari Mekah ke Madinah. Itu Mekah Madinah 450 kilo yang sudah ikut umrah, ya kan? Itu kan bisa Anda bayangkan. Perjalanan panas. Karena mereka nggak mungkin jalan malam hari, nggak mungkin. Jalannya siang hari. 40 derajat minimal sampai 50. Ya kan?
Kita nggak tahu pakai alas kaki, kita nggak paham mana tuh, ya kan? Nggak ada Indomaret, nggak ada. Jadi itu tadi kata sahabat ya Ubadah ibn Samit, kami membaiat Rasul untuk kami dengar dan taat di dalam susah dan senang, ya kan? Kemudian wa alal mansyati wal makrah, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan terjepit, ya kan, susah. Wa ala atharatin alaina, ya kan gitu. Kemudian wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antaraku kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Ya, ini lanjutan daripada baiat tersebut. Intinya adalah dari hal tadi bahwa kita hendaknya apa? Untuk selalu berupaya berpegang teguh dengan syariat Islam kita dalam keadaan apa saja. Jangan kita ingin adalah mendapatkan kebaikan Islam hanya dalam keadaan lapang-lapangnya doang, dalam keadaan sulit tidak mau. Enggak. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berkonsisten dengan syariat Islam itu dalam semua kondisi, ya kan? Kita lihat kaum muslimin saudara kita di Gaza, Allah yansurhum wa yu'afihim. Kita lihat saudara kita di Gaza sana, ya kan? Mereka adalah rela mempertahankan nilai akidah agama mereka walaupun mereka dalam keadaan sulit. Orang-orang Yahudi berusaha mengusir mereka, mereka tidak akan pergi meninggalkannya. Kenapa? Kan kalau meninggalkan pergi enak aja, gampang sudah. Tapi mereka enggak. Demi adalah mempertahankan apa yang menjadi akidah mereka, mereka tidak meninggalkan tempat tersebut. Ya, jadi ini adalah bagian daripada contoh bagaimana kita harus adalah berpegang teguh dengan syariat Islam, termasuk dalam masalah misalnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu ikhlas kalian bisa diberikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari hadis Nabi yang sudah kita sampaikan terkait dengan bab ini, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita. Apabila ada yang mau tanya di antara antum, tafadhol, kita berikan waktu, ada 5 menit. Jangan nunjuk-nunjuk, yang mau aja. Ya, kayaknya nggak ada. Ya, cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.